Saluto, Saluton. ĉu vi povas aŭdi min? Yes, mi povas aŭdi. Bone. Rian, bonvenon al vi. Selamat datang di Ngabuburit Esperanto. Ini Rian posisinya ada di mana? Suaranya Rian tidak terdengar. Nun mi estas en mia domo, en mia hejmo. Oke. En via hejmo, ya. Kiel vi fartas hodiaŭ? Mi fartas bone. Vi Kaj vi? fartas bone. Ankaŭ mi fartas bone. Nun mi estas ekster mia domo, ĉar post ĉi tiu renkontiĝo mi havos aliajn agadon, do mi atendas intertempe mian amikinon ĉi tie en Hmm. restoracio. Bone. Ja. Ah, Yes, pro tio mi eble malantaŭ mi vi povas vidi ke estas manĝaĵo. Estas bildo de manĝaĵo, ja, ĉar mi estas nun en restoracio. ah, Rian, ni povas atendi miajn amikon, aliajn amikojn intertempe. Kayaknya Rian sudah belajar Esperanto cukup lama ya? Ya, mi lernis ĝin antaŭ 2 jaroj. Antaŭ 2 jaroj. Ya, mi lernis ĝin per Duolingo. Sed estas Bone. mia unua estas mia unua vojo paroli kun aliaj esperantistoj. Yes, bone. Estas bona ebleco, ĉu ne, por praktiki Esperanton kun aliaj amikoj. Yes. Do, ĉu vi mem lernis per Duolingo aŭ ĉu vi ankaŭ havas aliajn kiel diri kurson? Oke, Riannya lagi tidak di tempat. Bang Ucup, gimana suara saya terdengar jelas? Terdengar Ilya, tapi sebentar saya setup pelautan dulu ya, karena ini nggak di rumah. Dan kawan. Oke, sama saya juga lagi di luar di restoran, tapi lumayan karena bulan puasa jadi restorannya sepi. Mungkin nanti kalau udah menjelang berbuka baru kami. Oke, ya, Ria sudah dapat bahan untuk bacaan hari ini ya. Yes, mi jam ricevis ya. Oke, kamu sudah ya. Ya, ini kan kita namanya ngabuburit Esperanto. Jadi di sini kita bisa bicara Indonesia, bisa bicara Esperanto. Cuman kalau acara kita ini memang nanti ada membaca artikel bersama. Setelah itu nanti membaca artikel bersama ini sekitar 30 menit. Setelah itu nanti kita coba mengartikan ya supaya kita benar-benar paham gitu ya isi dari artikel ini. Setelah itu nanti ada sesi berbagi atau bercerita lah gitu ya tentang keseruan bulan Ramadan. Nah, ini kalau Rian puasanya masih lancar? Ya, yes. Ya. Yes, Kalau masih Rian nanti lancar. punya kalau nanti Rian ada cerita tentang apa yang seru gitu ya di bulan Ramadan, mungkin ada tradisi di keluarga atau di kota tempat kamu tinggal gitu, boleh diceritakan. Nanti kita akan ada sesi itu sekitar 15 menit. Nanti baru 15 menit terakhir kita ada permainan atau games gitu ya. Oke. Ini kita baru ada 3, harusnya tadi kayaknya sebentar. Nggak bisa deh. Tadi kayak Adam nggak bisa ya? Bisa di perjalanan. Oke, Adam sedang di perjalanan. Udah, apa-apa.
Kalau gitu nanti mungkin ada lagi yang lain karena kemarin tuh ada yang dari Depok ya, Dio, terus ada yang dari Bandung. Ya, karena kan ini pertemuannya terbuka ya. Ĝi estas malfermita kunveno, do ĉiuj rajtas eniri en ĉi tiu kunveno se ili scias kiel eniri en Zoom. Ya, ĉar mi ankaŭ informis en mia Instagram kaj ankaŭ mi donis pasporton por eniri en ĉi tiu kunveno. Oke, kita mulai saja karena waktunya sekarang sudah jam 4:05 ya. Oke, kita mulai. Kalau gitu Rian, Mang Ucup, Juriam havas la artikolon, Cevinun. Mi havas la artikolon, sed bedarinde ke mia ekrano estas tre malgranda. Do mi ne povas legi ĉar la tekston ne legebla. Eble Ĉu vi ne povas grandigi ĝin? eble mi saya coba tampilin dulu deh ya. Semoga kebaca. Ya, oke, Oh ya, Mang Ucup kalau bisa. Ada rekan kayaknya saya belum kenal ya. Iya, dengan Rian. Halo Rian, salam kenal. Oke, Salam kenal. Rian mungkin boleh kenalan dulu. Rian, ĉu vi povas mem prezenti vin via nomo, kie vi loĝas, kio estas via profesio. Bonvolu. Saluton al ĉiuj, mi nomiĝas Rian. Mi venas el Semarang. Semarang. Ya, yes. Oh. Mi venas el Semarang. Mia profesio estas ŝtata oficisto. Mi lernis Esperanton per Duolingo antaŭ 2 jaroj. Mi lernis ĝin ĉar la lingvo estas facile lernebla kaj tre interesa. Bone. Tre interesa. Yes, dankon Rian. Do estas fakte admirinda ya, ĉar vi lernis Esperanton antaŭ 2 jaroj per Duolingo, nur per Duolingo, ĉu ne? Ĉu vi ne aliĝis al aliaj kursoj? Mi provis lerni ĝin per lernu, sed tapi seringnya pakai Duolingo karena Sed pli ofte ya, pli ofte vi uzas Duolingo. Yes. Oke. Yes, tio estas admirinda ya, ĉar vi eklernis Esperanton antaŭ 2 jaroj per Duolingo, sed laŭ mi ke via kapablo en parolo estas sufiĉe bone. Vi povas respondi mian demandon kaj vi klare mem prezentis vin. Ya, ini luar biasa nih, Rian ya. Belajar baru 2 tahun dengan Duolingo. Karena kalau ada teman-teman juga yang belajar cukup lama, saya termasuk yang cukup lama belajar nih, Rian. Karena dulu waktu pertama kali kenal Esperanto tahun 2009, saya belajar itu hampir setahun lebih lah ya. Setahun lebih, ya maksudnya untuk bahasa Esperanto. Kalau sekarang masih tetap belajar, tapi sudah ada peningkatan dalam tahapnya, udah bukan pemula atau ini lagi ya, menengah gitu. Tapi saya mau yang lebih lagi fasih gitu ya, fasih berbahasa Esperanto. Oke, jadi Mang Ucup, ĉu vi volas ankaŭ memprezenti al mia amiko Rian? Oh ya, boleh. Sebentar, saya aktifin dulu layarnya. Saluton, Ciu, dengan Rian juga di sini.
Nova amico, citie, saluton Alfi. Do mi estas mangucu, estas mia fognomo. Mi estas la instruis universitata instruisto en la informa agado IT. Mi eklernis Esperanton udah 8 tahun antau ya Roy. Ya, Roy. Ya, oke Roy. Dulu saya alasannya belajar Esperanto karena pas lagi baca Kompas, ada berita di Kompas lah gitu ya. Kok tertarik ya gitu. Terus akhirnya saya coba kontak, ketemu sama Kailia, terus akhirnya jadinya belajar sampai sekarang. Jadi dan saya rasa manfaatnya cukup banyak buat saya, apalagi kan sudah berumur, dengan belajar bahasa tuh jadinya nggak mudah lupa satu hal yang saya dapat manfaat dari sini. Dan saya juga pengguna Duolingo. Saya juga belajar bahasa asing yang lain, dan gara-gara Esperanto sekarang saya lagi belajar bahasa Prancis, dan itu kayak gampang banget gitu karena banyak yang sudah saya hafal di Esperanto dipakai juga di Prancis. Ya itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, koandang kon mengucap. Ya, jadi kita di sini semua masih belajar ya. Jadi jangan ragu kalau nanti ada kesulitan, nggak apa-apa disampaikan aja. Saya juga belajar dari teman-teman. Jadi melalui ngabuburit bareng Esperanto ini sebenarnya tujuannya agar teman-teman yang belajar Esperanto punya kesempatan untuk latihan, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Cukup Pretas. Oh, dia lagi ini kali. Ya, jadi kita mulai dulu. Mungkin Rian Cukupovas lagi. Nanti gini ya, untuk artikel ini, Rian baca sampai mana kamu mau memberikan teman selanjutnya untuk meneruskan gitu. Jadi kita berganti-gantian aja. Jadi nanti misalnya Rian mau baca paragraf 1, terus nanti mau diteruskan oleh siapa. Nanti kamu boleh milih antara saya atau Ahmad. Gitu. Vivi Comprenas? Yes, mi comprenas. Yes. Boleh. Pipovas unue legu. Bonpolo. Lernu lingvon por pli bone pensi. Ni esperantistoj estas ĉiuj inteligentaj, ĉu ne? La decido lerni la internacian lingvon montras ia pripenseman sintenon. Sed ĉu vi scias, ke la lernado kaj uzado de fremda lingvo povas plialtigi la mensajn povojn? Kiam oni uzadas fremdan lingvon, la pensomaniero ŝanĝiĝas, kaj oni povas iĝi pli racia kaj pli saĝa. Ya, Rian mau diteruskan oleh siapa? Selanjutnya yang baca. Mang Ucup. Oke, Mang Ucup, Cukup Pretas. Ya. Boleh, mia foto. La frame, saya mohon maaf ya kalau agak bata-bata karena nggak pakai kacamata. La frame lingva exico, esploristoi observis kai studis la differenzon en percepto kai reago pro uzada de fremda lingvo. Lau ilia esploro, la uzado de fremda lingvo conducas al pli ratiai kai malpli emociai reagoi. Ĝi causas iom da emocia distancio, kiu ebligas pli pripenseman konsideradon pri la aktuala situacio. Tion la esploristoj nomas la fremlingva efiko. Kemudian Ilya lanjutannya. Yes. La lernado de fremda lingvo plibonigas la kapablon distingi emociajn nuancojn. Ĝi ebligas pli bone reguligi siajn proprajn emociojn kaj sekve plibonigi sian kapablon fari decidojn. Pensu kaj koncentriĝu. Lernante, parolante aŭ skribante fremdan lingvon,
ofte necessas multe servumi. Ni batalas mense, ni prakterigas novajn vortojn kaj serĉas la lernintajn vortojn en la memoro. Ni devas elpensi frazojn, traduki ideojn en vortojn, serĉi multajn anstataŭan esprimojn. Ofte oni devas simpligi siajn pensojn kaj ideojn kaj ĝustigi sian parolon laŭ sia pli malgranda fotlisto. Oni penas pensi per la nova lingvo anstataŭ per la denaska lingvo. Entute oni laboregas mense. Per tiu klopodo oni pli fastigas la mensajn kapablojn. Lernante fremdan lingvon, oni lernas akrigi sian koncentriĝon. Oni lernas intense moviĝi inter du taskojn, samtempe tenante informojn en la menso. Krome, oni ekzercas sian memoron. Bonvolu, Rian, ĉu vi povas daŭrigi? Yes. Sciencae esploroi confirmas tion. En esploro farita en 2014, sciencistoi comparis gruppoin de gejunuloi. Tiui, kiui scipovis du lingvoin, havis pli bonain resultoin en testoi pri concentriĝado compare kun tiui, kiui scipovis nur unu lingvon. Tio same validis, ĉu ili lernis la duan lingvon denaske au kiel infanoj, au kiel junuloj. Mondrigardo, uzado de fremda lingvo evoluigas tutmondan sintenon. Oni ekpensas alie kaj vidas per novaj okuloj, ĉar oni kvazaŭ naĝas en alia kulturo. Tiel oni perdas siajn antaŭjuĝojn. Mang Ucup? Acceptu necestetson. Fremdaj lingvoj ofte enhavas vortojn, kiujn ne eblas traduki precize. Tio helpas nin pli bone rekoni la nuancojn en nia propra lingvo, sed ankaŭ esti pli akceptemaj pri neprecizeco. Kiam oni parolas fremdan lingvon, oni ofte trovis sin en situacioj en kiuj oni ne perfekte komprenas tiun vorton. Tiel oni akultimiĝas al tiaj situacioj kaj lernas trati ilin trankvile eĉ kiam iuj aferoj ne estas absolute klaraj. Tio estas dezirinda kapablo en sociaj rilatoj kaj ankaŭ por tiuj, kiuj okupiĝas pri la krea laboro. Ilya, silakan. Bone. Ĉi tiu estas lasta Ni lernu Esperanton. paragrafo, Yes. Yes. Ni lernu Esperanton. Se la lernado de dua lingvo estas bona por la menso, estas eĉ pli bone se la dua lingvo ankaŭ kunigas la homaron. Ni lernu Esperanton por progresigi mondajn unuecon, pacon kaj fratecon, kaj samtempe por fariĝi pli raciaj, saĝaj kaj inteligentaj. Verkita de Craig Williams, li estas nordlanda esperantisto, li estas emerito kaj antaŭe laboris kiel muzikisto, komputilisto kaj administranto pri propraĵo. Bone, koran dankon, amikoj. Ni jam kunlegis ĉi tiun artikolon, kies titolo estas Lernu lingvon por pli bone pensi. Oke, di paragraf pertama, en la unua paragrafo, ĉu vi trovas nekonatajn vortojn? Aŭ ĉu vi bone komprenas ĉiujn vortojn?
Ya, kira di paragraf pertama teman-teman ada Prepenseman. kesulitan. Prepenseman sintenon. Ada nggak ya di bawah tuh? Prepenseman sintenon. Saya sengaja nggak baca bawahnya ya, biar mencoba memikirkan yang saya tidak paham. Prepenseman sintenon. Ya. Pri itu kan tentang ya. Tentang pense. Pikiran? Pense dari kata pensi ya kan. Pensi itu berpikir. Penseman itu berarti apa? Sesuatu yang baik. Suka mikir gitulah orangnya. Iya. Prepenseman sintenon itu. Sinteno itu rasa ya. Jadi orang yang suka berpikir. Karena kan kalau kita belajar bahasa itu kita tuh seperti otaknya kan ini ya dilatih terus untuk mengingat, untuk mengembangkan pola-pola kalimat gitu. Jadi kayak tadi kan Mang Ucup atau Rian atau saya juga kan ya waktu kita baca itu antara ucapan kita waktu kita baca Esperanto, tapi di dalam pikiran kan kita mencoba mengolah itu mengartikannya dalam bahasa Indonesia juga gitu ya supaya kita paham nih artinya apa gitu kan. Jadi itu Mang Ucup, Prepenseman sintenon ya. Kayaknya ada itu dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya budidaya. Budi akal, maaf. Budi akal ya. Iya. Oke. Kita lanjut aja. Ya, ada lagi yang di paragraf pertama, kayaknya ini ya. Di halaman terakhir itu sebenarnya ada beberapa kata yang mungkin teman-teman sudah tahu juga atau yang masih baru bisa dilihat ya. Di situ ada kata razia ya. Razia aganta lau intelligenta pensado ne sub base de emocioi set de saja viujado. Jadi razia ini berpikir rasional gitu maksudnya ya. Oh iya. Jadi lebih maksudnya di sini dia katakan tiam oni usada spam dan linkon ya ketika orang menggunakan bahasa asing la penso maniero sanjujas ya cara berpikir berpikirnya itu berubah. Oni povas iji orang bisa lebih rasional dan lebih saja itu lebih bijaksana ya. Oke. Ya, minta tolong Rian mungkin di paragraf kedua La Frenda Limpa Efico bisa dibantu diterjemahkan. Kalau ada yang memang Rian agak sulit kata-katanya nggak apa-apa, nanti kita saling membantu ya. La Fremdlingva Efico. Fremdlingva itu kan artinya bahasa asing ya. Fremdlingva Efico itu lebih ke mungkin semacam pengaruh gitu ya. Yes. Pengaruh gitu ya, bahasa asing. Efico pengaruh ya. Esploristoi itu researcher bukan? Iya kayak gitu. Researchers. Peneliti ya kayaknya. Peneliti ya bisa dikatakan telah gitu ya. Meneliti dan mempelajari perbedaan pada persepsi dan reaksi ya. Reaksi, yes. Percepto kai reago karena penggunaan bahasa asing. Pro usado de fremdlingvo. Berdasarkan penelitian mereka, penggunaan bahasa asing kondukas itu lupa ya. Kondukas itu maksudnya mengarah gitu ya. Mengarahkan. Ya menjadikan juga bisa mengarahkan kepada lebih rasional dan less emosional ya, emosi ya, less sedikit reaksi. Lebih rasional dan lebih sedikit rasional, tidak terlalu terbawa perasaan. Maksudnya orangnya rasional aja gitu, enggak ya. Oke. Itu menyebabkan beberapa emosia distansijo. Distansijo ini emosia distansijo itu jadi semacam apa ya? Menjauhkan sikap jadi emosional. Kita tuh nggak gampang
Iya, maksudnya nggak gampang baper. Emosi distansijo itu nggak gampang baper lah, itu istilahnya ya. Ya Oh, nggak gampang sederhananya baper. begitu. Nggak gampang. Iya, nggak gampang terbawa perasaan gitu. Kalau orang yang rasional kan Oh, biasanya gitu ya. Kiu eblikas pli pripenseman yang menyebabkan Mhm. pada lebih pripenseman Tadi yang apa namanya lebih apa banyak pikir berpikir gitu ya. konsideradon Ya, mempertimbangkan. Jadi orangnya tuh mempertimbangan berpikir banyak pertimbangan ya. berilah aktual situasi tentang situasi yang aktual yang nyata. Yes. Itu yang dinamakan oleh peneliti itu pengaruh dari bahasa asing ya, Fremdlingva Yes. Evico. Pembelajaran Leonardo de Fremdlingvo, tentang yes. bahasa asing itu dapat Plibonikas membuat Plibonikas to make better ya, untuk Yes. menjadikan Membuat lebih baik ya. menjadi lebih baik. Kemampuan untuk tadi tidak baper gitu. Ya, tidak Siain. terlalu terbawa emosi gitu ya maksudnya. Iya. Itu membantu apa? Membuat aplikasi Plibone untuk mengatur emosional apa? Perasaan perasaan sendiri gitu. Dan selanjutnya Yes. dapat memperbaiki kemampuan dia untuk membuat keputusan. Oke, boleh. Ya, kalau tadi di situ kalau distinggi ya, distinggi kita lihat di daftar katanya itu berarti reconi la differenza inter plurai similai aferoi. Jadi itu kemampuan untuk membedakan. Gitu ya. Membedakan apa yang dirasakan gitu kan ya. Distinggi emosian nuanson itu maksudnya bisa membedakan nuansa perasaan gitu kan. Itu kemampuan orang-orang yang rasional kan begitu ya. Maksudnya mana yang perlu dipikirkan dalam, mana yang tidak gitu. Jadi dia punya kemampuan itu. Salutan Victor. Bonvenon. Tuvi bone audas? Yes. Victor, yes, minestias che vi shatus aligi char antaue ni donis artikolon ala amikoi citie kiu partoprenis. Ĉu eble mangucuk? Ĉu mi povas sendi al vi eble mi klopodas ya. Saya coba dulu kirim lewat ini ya, Babileo, mungkin biar Victor juga bisa mengikuti ya apa yang kita sedang bicarakan. Sebentar ya. Yeah. Mi havas malbonan novaĵon. Fakte. Mi havas iun problemon. Pardonu pri kio vi havas problemon, vi diris, Victor? Mia komputilo ne funkcias bone, do mi ankoraŭ ne povas daŭrigi la laboron de mia vortaro, de la vortaro. Okay. Do vi havas teknikan problemon kun via komputilo. Yes. Kaj mi esperas ke en London mi povas telefoni venigi mian teknikiston por ke li povu ripari mian komputilon. Okay. Mi bedaŭras pri tio, sed ne gravas, Victor, ĉar se vi jam povas solvi problemon kun via komputilo, vi povas daŭrigi la laboron, ĉar mi ne estas tiom hasta, ĉu ne? Mi ne hasta por finlabori. Yes. Fakte mi ĉu mi povas paroli iomete mi esperas ke se mia komputilo
refungtio mi esperas ke vi povu veni al mia hejmo, do mi povas montri al vi kiom longe mi jam verkis ĝin. Oke, bone. Poste ni povas interkonsenti pri tio. Mi povas Yes, paroli yes. kun vi per WhatsApp, ya. Do, mi jam sendis la artikolon en la babileo, ĉu vi povas trovi ĝin? Yes, mi la dosiero estas jam Oke, estas. Oke. yes. Ya. Do, mi povas mi chatus Dawidi. Tadi kita sudah baca di paragraf kedua, waktu kita sekarang jam berapa nih? Tinggal 5 menit lagi ya, cepat juga nih waktunya. Untuk bagian ini ya, bagian artikel. Mungkin boleh dibantu Mang Ucup kalau di paragraf ketiga ini penso kai konsentriju. Ada kata-kata yang sulit mungkin Mang Ucup? Via mikrofono me fungsias. Ya, kalau secara umum sih kalimatnya dapat dipahami. Cuma kalau satu demi satunya, mungkin ada 1-2 kata yang saya belum dapat satu-satu katanya gitu ya. Nanti parulannya. Mungkin kita bisa sama-sama ya. Sama-sama aja kalau gitu ya. Oke. Pikiran dan konsentrasi pada saat belajar, bicara, dan menulis bahasa asing, kita membutuhkan banyak kemampuan otak untuk berpikir maksudnya. Kita berjuang dengan pikiran, kita mencoba mengingat kata-kata baru, mencari kata-kata yang sudah kita pelajari sebelum jadi di otak kita, di ingatan kita. Kita harus memikirkan pilihan-pilihan kata, mencoba menerjemahkan ide ke dalam kata-kata. Kita juga harus mencari alternatif pilihan kata yang lain. Sering juga orang mencoba menyederhanakan pemikiran dan ide-idenya atau memperkaya kalimatnya sesuai dengan perbendaharaan kata yang tidak banyak yang mungkin tidak banyak mereka miliki. Orang berpikir saya nggak tahu Oni, penas itu apa ya? Penas itu sama dengan berusaha ya. Mencoba. Berusaha. Oh ya, jadi orang-orang pun berusaha untuk berpikir. Orang-orang tuh harus menggunakan upaya untuk menggunakan bahasa baru jika dibandingkan dengan bahasa ibu mereka. Secara umum, semua itu melibatkan kemampuan otak. Itu paragrafnya. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke yang lain. Oke, ya kita lanjutkan ya. Vertiu klopodo, ya jadi maksudnya dengan usaha itu ya tadi yang disebutkan di atas dengan membaca, mengingat kata-kata gitu ya. Oni privastigas lamensan kapablon ya. Orang memperluas kemampuan berpikir, kemampuan pikiran gitu ya. Lernante dan dengan belajar bahasa asing, oni lernas aktivisian konsentrijon ya. Dengan belajar bahasa asing, orang belajar untuk lebih berkonsentrasi. Oni lernas intense movigi interdutaskoi, orang belajar secara sengaja gitu ya, untuk memindahkan dua tugas dalam bersamaan, yaitu tenante itu maksudnya mengingat informasi dalam pikiran. Rome oni exercise yang memoron. Selain itu orang exercise melatih ingatannya. Ciencia exploroi confirmation ya, para peneliti ya mengkonfirmasi hal itu dalam penelitian yang dilakukan tahun 2014
para ilmuwan komparis membandingkan dua grup dari anak muda ya, Q.Q. Scrivovas yang mengetahui dua bahasa, Hafiz Plibonan Resutron memiliki hasil yang lebih baik dalam hal berkonsentrasi dibandingkan dengan anak-anak atau grup yang hanya mengetahui satu bahasa. Io same validis tu ili lernis graduan lingkong denaske au kiel infano ai kiel linulo. Jadi hasil ini tuh berlaku sama ya. Apakah bahasa kedua yang mereka pelajari itu saat mereka masih anak-anak ya, maksudnya sebagai bahasa ibu atau juga saat mereka sudah cukup dewasa, jadi anak muda ya, kiel linulo. Oke, kita lanjutin lagi ya. Mon rigardo. Jadi mon rigardo usade defenda lingvo dengan menggunakan bahasa asing evoluigas tut modern sintenon. Jadi perasaan kebersamaan sebagai warga dunia itu berkembang gitu ya. Oni expensas alie, dan orang akan mulai berpikir hal lain dan melihat dengan novai okuloi, dengan mata yang baru. Yang oni kebazau najas an alie kultura. Ya, orang tuh seakan-akan najas itu berenang gitu ya, berenang dalam budaya lain. Piel oni perdas yang antoyujon. Dengan begitu orang akan hilang gitu. Antoyujo itu maksudnya pikiran apa sih ininya ya? Nah, Antoyujo itu misalnya gini, kita nggak kenal orang lain tapi kita langsung bilang nih, oh kayaknya orang ini sombong. Ya, kita belum kenal orangnya tapi kita langsung bilang, oh ini orangnya sombong, ini orangnya begini gitu. Atau apa namanya itu ya? Pikiran negatif gitu loh maksudnya ya. Iya, kayak karena nggak kenal tak sayang gitu loh, kayak menghakimi, jadi menghakimi gitu. Ya. Jadi menghakimi ya Victor ya. Jadi Antoyujo tuh begitu. Jadi kita udah punya penilaian sendiri padahal belum kenal orang itu gitu ya. Oke. Victor, should we provide healthy? Yes. Bagian itu yang asentu net ya. Yes, oke, silakan. Acceptu net certeson from the lingvoi ofte en havas vortojn kiuj ne eblas traduki precize. Tio helpas nin pli bone rekoni la nuancojn de nia propra lingvo. Sed ankaŭ esti pli akceptemaj pri neprecizeco. Kiam oni parolas fremdan lingvon, oni ofte trovas sin en situacioj en kiuj oni ne perfekte komprenas ĉiun vorton. Tiel oni alkutimiĝas al tiaj situacioj kaj lernas trakti ilin tranquille, kio bone. Jadi cumi tradukas jin. Yes, bonfolo Victor. Oh ya. Jadi ya acceptu net certeson itu kayak semacam ya, kalau diterjemahkan secara harfiah itu artinya ya menerima ketidakpastian gitu. Tapi ya jadi pada dasarnya ini kadang-kadang kan bahasa asing mempunyai kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan secara tepat gitu ya. Dan itu juga sebenarnya membantu kita untuk lebih mengenal lebih baik gitu loh, berbagai nuansa gitu dalam bahasa kita sendiri gitu. Tapi ya itu juga bisa membuat kita lebih menerima gitu, kalau tidak harus semuanya harus tepat gitu. Tidak semua, maksudnya ya tidak harus terjemahkan secara harfiah apapun itu. Jadi ketika seorang berbicara dalam bahasa asing ya kadang-kadang ya seorang bisa kayak akan mendapati dirinya dalam keadaan gitu dia tidak bisa memahami sepenuhnya gitu setiap kata masing-masing kata gitu. Tapi dengan begitu ya orang bisa menjadi terbiasa gitu dengan situasi keadaan dan berusaha untuk menghadapinya dengan lebih mungkin tenang aja gitu kalau
bahasa dengan segala keanehannya, tidak tepatannya ya memang ya begitulah bahasa seperti itu sih yang mau disampaikan di paragraf terakhir itu. Oke, yes, Victor. Ya, jadi itu yang Victor sampaikan udah jelas ya. Jadi accept to person. Ya, kita menerima ketidakpastian kalau dalam belajar bahasa asing tuh tidak selalu semua kata itu bisa kita terjemahkan secara persis gitu ya, karena ada nuansa-nuansa tadi, mungkin ada kaitannya dengan budaya, ya, dengan pemahaman. Minha voz audível. Maaf, ini saya tadi bicara belum ini ya, mikrofonnya belum. Ya, jadi terima kasih Victor, itu tadi yang Victor sampaikan. Cukup fokus Audini. Yes. Aku boleh nambahin nggak? Cukup fokus Audini, Amiko. Yes, mi fokus. Enggak, soalnya nggak kedengeran suaranya, teman-teman. Oh, iya, mi fokus Audini. Nih, sem problem. Jadi datang aja ke sini ya. Cukup fokus Audimin? Yes. Oke. Ya, soalnya dari tadi kayaknya nggak terdengar apa freezing kali ya ininya. Oke, kita paragraf terakhir ya. Jadi nilai Esperanto. Jadi Lernado de Duolingo estas bona por la menso, kalau belajar bahasa kedua itu baik untuk pikiran, estas eĉ pli bone se la Duolingo ankaŭ kunigas la homaron. Dan lebih baik lagi kalau bahasa kedua itu juga menyatukan umat manusia. Nilerno Esperanto, kita belajar bahasa Esperanto, por progresigi mondain unuetson, untuk memajukan ya, atau ya memajukan persatuan dunia, maksudnya dalam hal patso, kedamaian, pratetso, persaudaraan, kai samtempe, por parigi pliratiae, dan secara bersamaan menjadi lebih rasional, sajai, lebih bijaksana, dan lebih cerdas gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman dari artikel ini kita belajar bahwa belajar bahasa itu prinsipnya sangat baik gitu ya, untuk melatih pikiran kita agar lebih rasional, lebih bijaksana, dan juga di sisi lain juga kalau kita belajar bahasa kedua itu yang adalah bahasa Esperanto, itu juga membantu kita untuk lebih ya berkontribusi lah terhadap perdamaian gitu ya, karena kan dengan belajar Esperanto kita juga belajar untuk mengenal orang lain dari negara lain, dari budaya lain secara lebih terbuka gitu ya. Secara pikiran kita lebih terbuka gitu. Oke, Korandangkon. Tadi sebenarnya waktu saya tanya ke Victor tuh tadi Anto Yujo itu apa? Ternyata nih tadi di bagian akhirnya ada ya. Di bagian Novai Vortoi, jadi Anto Yujo itu tro rapida malbona Yujo pri homo. Ya, terlalu cepat menilai gitu ya, terlalu cepat menilai orang lain, atau all oni plene konas ya, atau sebelum orang mengenal gitu ya, atau terlalu rapida Yujo farija senfono. Nah, ini juga terlalu cepat berpikir yang bukan-bukan ya, karena belum ada pengenalan tentang sesuatu. Jadi bisa juga itu bukan cuma tentang manusia, tapi juga bukan tentang orang lain, tapi juga tentang sesuatu. Ya, Anto Yujo itu. Aku baru ingat deh, kalau di bahasa Inggrisnya sebenarnya katanya prejudice. Oh yes, prejudice ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia sebenarnya aku udah terjemahkan di kamus itu, tapi aku iya, tapi paham, maksudnya kita paham kan gitu maksudnya apa. Menghakimi. Apa? Mau Cup? Menghakimi. Ya, sederhananya menghakimi lah ya. Karena tidak kenal kan tidak sayang tadi seperti yang Victor sampaikan.
Oke, terima kasih. Kita sudah berhasil untuk membaca artikel ini dan juga mengartikan setiap bagian dari paragrafnya. Menarik ya artikelnya ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih banyak tentang artikel yang menarik dalam bahasa Esperanto, bisa lihat di uea.facila.org. Oke. TikTok di sini kita ada teman baru, ada namanya Rian dari apa Semarang ya. Oh ya Semarang. Ya. Saluton. Ya, Victor, NQ Urbo Vilojas. Milojas in Depok. Ya, Occidental Depok ya. Yahoo. Kairian, Lojas, and Semarang. Do esas unua foye poli veni al tiel diri Esperanta kunveno, kaj esas unua foye paroli Esperanton kun aliaj amikoj. Oh, Ya, bone. Mi esperas ke mi povu veni al Semarang. Iya. yes, ni povas eble viziti Rian ya, se mi deziras vojaĝi al Semarang. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Ini waktunya tinggal beberapa menit lagi, kurang lebih 20 menit. Tadi kan sebenarnya ini ya 30 tapi terpotong. Nah, di sesi yang kedua ini kita mau dengar cerita teman-teman, mungkin dari Rian, dari Victor, dari Mang Ucup atau saya sendiri kalau ada cerita yang seru nih terkait dengan bulan Ramadan. Mungkin ada pengalaman yang pengen dibagikan atau tradisi apa sih yang biasanya apa ya teman-teman mungkin kalau mungkin tidak berpuasa tapi pernah lah ya kan ngalamin gitu ya di bulan puasa tuh ada yang seru nggak sih gitu. Mungkin dari Rian ada yang mau dibagikan ceritanya dalam waktu 2-3 menit aja. Silakan. Apa ya? Mungkin Kalau ada makanan itu nggak ada makanan khusus nggak kalau bulan Ramadan yang biasanya kamu ini apa namanya biasanya disajikan gitu mungkin di pas berbuka atau sahur. kalau saya sih lebih ke ini ya. Saya kan di sini ngekos gitu ya di Semarang. Saya kerja di Semarang. Jadi untuk itu mungkin nggak ada, tapi ada satu pengalaman menarik. Oke, silakan. Jadi sejak saya kerja di Semarang, saya sering me of the voyage alia Urboy and di Jawa Tengah, keliling Jawa Tengah. Jadi Sentra Javo, yes. Sentra Javo. Nah, Yes. itu seminggu mungkin bisa beberapa kali keliling Jawa Tengah dan pengalaman puasa yang berbeda dengan sebelum saya bekerja di Semarang. Jadi kali ini sahur di hotel. Jadi ketika jam 3 pagi itu harus ke resto, harus ramai-ramai makan di resto en la restaurazio mi apa? Maten Manji, bukan ya? Belum. Oh yes, eble pli Maten frua Manji. ya, pli frua maten manjo. Yes. Ya. Dan berbuka biasanya sahur dan berbuka di kota yang berbeda itu. Estas Yes. apa ya? Preamusa Sperto. Ya, Preamusa Sperto. Bukan apa experience apa ya bahasa lupa. Sperto, benar. Sperto. Yes. Di bone diris ya, Sperto. So, tio signifas que en la mateno vi havis fruan matenmanĝon en la hotelo, sed Yes. eble vespere kiam vi devas malfasti, malfasti vi eble manĝas en aliaj loko ya. Yes. Ya, oke. Yes.
Boleh. Tapi ini kalau puasa di fastas, set nun di lojas sola, Emble en Semarang, cu angkau kun viai amikoi en via dormo, via domo, cu estas aliai homoi, kiu angkau eble kune kuiras, kai kune manjas, kun ili? Mine mi kai miai amikoi cite ne ofte kuiras ni Oh, ne of the kuiras ya. Karena ini, karena cowok-cowok ya. yes. Oh iya. Char la Saya homoi dulu citi estas viroi ne Viro estas ya. virinoj. Iya. Ya, cara mi Ni habis acetas Sparton. ni acetas la manjon au ni kutime iras al restauratio en nia apa ya? Aput via domo. Aput nia domo. Yes. Ni manjas kune. Oke. Yes. Ya, tadi kalau mi habis Sparton, mi angkau iam logis en Luita domo same kiel vi, antaŭe sed plejparte mi estas virinoj, knabinoj, do kutime mia amikino kuiris kaj poste ni kune manĝis ya. Kalau cowok-cowok biasanya mungkin kos-kosannya lebih senang beli yang makanan jadi ya. Kalau cewek-cewek biasanya suka masak gitu. Oke. Sekarang mungkin Dangkon, Alfiria, atau mungkin Victor atau Mang Ucup ada cerita yang mau dibagikan yang mungkin kemarin kan Mang Ucup cerita tentang itu ya, tentang apa namanya sarang ketupat. Sekarang mungkin ada cerita yang lain. Silakan. Yes, Victor dulu kali ya. Victor dulu silakan Victor. Ya Victor, silakan. Benar-benar fakte minun estas fastanta. Aku juga puasa loh. Kon mine estas islamano. Ni charlomi fasta estas inter religioj. Char preskaŭ ĉiuj religioj havas yang propran formon de fasto do. Bahkan misalkan dalam kekristenan aja pun sebenarnya ada puasa kan, di dalam Hindu juga ada puasa ya. Pada dasarnya setiap agama itu punya puasa. Dia Echmi angkau monato de Ramadan rocar laumi ya angkau fastas. Jadi aku juga ya puasa di bulan Ramadan ya lebih karena ya orang-orang kiri kanan depan belakang atas bawah bukan juga puasa. Maksudnya sekeliling tuh ya maksudnya ya rame-rame ya puasanya. Iya. Ya, sebenarnya tuh tadi kalau yang Victor sampaikan tentang berpuasa, beberapa agama pun misalnya ada yang yang berpuasa gitu ya. Puasa ini kan sebenarnya kalau menurut ini saya ya, pemikiran saya kan bukan cuman tidak makan, tidak minum ya. Sebenarnya kan berpuasa bisa istilahnya apabila kita mau meniadakan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama ini terlalu terlalu mendominasi gitu kan. Misalnya orang yang suka main games berpuasa supaya tidak sering main games gitu kan, atau orang yang suka merokok berpuasa untuk mengurangi rokok gitu, atau hal-hal yang mungkin dianggap terlalu mempengaruhi diri sendiri sehingga jadi kebiasaan yang nggak baik, yang kurang baik gitu. Itu salah satu yang mungkin bisa disebut puasa juga ya. Ya aku terpaksa puasa main game di komputerku kan juga selain buat kerja juga buat main game. Oh kalau kamu bukan puasa doang itu memang harus diperbaiki itu. Iya.
Oke. Ya. Oke, terakhir dengan Mang Ucup, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, kalau dari saya pengen membawakan sesuatu yang berbeda dari minggu lalu. Ini adalah hal-hal yang tidak baik yang saya temukan di bulan suci gitu ya. Yang pertama adalah kebiasaan anak-anak kecil membakar petasan, karena membakar petasan selain berbahaya juga itu membuang-buang uang orang tuanya. Kenapa orang tuanya juga ngasih uangnya untuk dibakar gitu sama anaknya, dan itu berpotensi membahayakan si anak itu sendiri. Kadang-kadang tuh sampai kalau misalnya saya harus lewat suatu wilayah gitu, terus banyak anak-anak yang mau main petasan gitu, dulu suka marah-marah gitu. Tapi saya punya solusi untuk nah, anak-anak, om mau lewat sebentar ya, om mau lewat dulu ya, gitu. Lewat dulu, baru nanti biasanya udah gitu dia baru gitu ya. Jadi itu triknya saya untuk menjauhi peluang untuk terjadi masalah di sisinya saya gitu ya. Terus hal kedua yang suka saya temukan di bulan puasa dan sebetulnya itu kurang bagus adalah teman-teman sendiri gitu ya di sekitar saya yang bilang begini, jangan ini, jangan itu, kan gue lagi puasa gitu. Jadi ada kesan kayak anak-anak gitu ya, minta dihargai, misalnya kalau yang tidak berpuasa, jangan makan deket gue, jangan rokok deket gue, kan gue lagi puasa. Nah itu sebetulnya kan sikap yang tidak dewasa, tapi itu sering ditemukan di sekeliling kita. Saya kira itu aja dulu dua hal yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Boleh, Dangkon. Ya, itu ya. Memang sepertinya ya ada ini ya, ada banyak cerita sebenarnya yang bisa kita bagikan di bulan Ramadan. Masuk tadi yang kayak Mang Ucup cerita itu soal petasan ya. Saya juga kadang suka kaget. Di tempat saya juga banyak tuh anak-anak. Tapi kalau saya nggak tahu deh, kalau Mang Ucup sempat ya, maksudnya kalau bilang mereka, ayo jangan ini ya dek, biar saya lewat dulu. Kalau saya kadang-kadang udah menghindar aja cari jalan lain gitu. Oke, ya itulah ya anak-anak ya, mereka menggunakan waktu ini untuk apa? Untuk seru-seruan juga kali ya. Oke, kita akan akhiri dulu. Oh ya, ini ada 5 menit terakhir. Kita game ya, karena gamenya cuma sebentar. Nah, saya minta mungkin kita gamenya kayak kemarin ya. Jadi teman-teman silahkan Rian, Mang Ucup, sama Victor dan juga saya siapkan satu benda di sekitar kita apa aja, itu terserah bendanya. Nah ini kali ini yang akan cerita itu boleh Victor ya, Victor? Boleh, yuk. Kayaknya Victor kalau cerita lucu nih. Oke, Victor, Vivo vas comenci. Kio estas via racconto. Mia racconto Prikio. Ya, Vivo vas comenci. Exemple hodiaŭ estas sabato. Vi vekiĝas en la mateno kaj kion vi faras unue kiam vi vekiĝis? Fakte mi vekiĝis pli malfrue hodiaŭ. Oh, en kioma horo vi vekiĝis? Ialah dek dua. Ialah dek dua. Oh, do preskaŭ posttagmeze. Tagmeze. Yes. Oh, tiu ne plu estas mateno ya. Jam tagmeze. Mine dormas kio dormas. Yes. Do vi povas diri kiam vi vekiĝis preskaŭ tagmeze, kion vi faris unue? Kion mi faris unue? Fakte mi ludas per mia poŝtelefono. Mi ludis video ludon. Aha, vi La ludas video komputilo ludon. ne funkcias, do mi ludas per mia poŝtelefono. Oke. Do nun vi povas diri ke en la tiu en tiu posttagmeze, tamen tagmeze vi vekiĝis kaj unue vi ludis kun via poŝtelefonon, ja? Vi ludis. Kaj bone, Mang Ucup, ĉu vi povas montri kion vi havas? Mi ŝatas por montri mian objektojn. Kok hilang ya?
Ne, estas videbla. Ah, Oke, go. Yes, Victor, ĉu vi povas tamburo. vidi la tiu estas muzikilo, ya? Muzikilo, yes. Tio Do, estas kion vi tamburo. faras? Tamburo. Vi batas la tamburon. Mengucup kai ni povas ludi genro de muziko per tiu muzikilo. Instrumento per Yes, tiu. Victor, pardono. Eble mi povas aldoni. Do, unue vi jam komencis vian rakonton, ke vi vekiĝis preskaŭ tagmeze, kaj vi ludis kun via poŝtelefono, kaj poste Maruĉup montris al vi tiun muzikilon, kaj kiamaniere vi daŭrigas la rakonton? Oh, bone do post. Ĉu vi memoras la Oh, ludon? yes. La non mi memoras. Yes. Do post ludi mian post telefono mi ludas la tamburon per batadi jin. Kai ankaŭ ludas multajn formojn de muzik kaj genrojn. Mi jam longe ne. Jam longe vi ne parolas Esperanton. Kaj mi Oke. povas ludi multajn diversajn formojn de muzik genroj per tiu muzikilo. Bone, kaj Rian, bonvolu kion vi havas? Ĉu vi povas montri la ilon? Yep. Ya, Rian bisa tunjukkan barang apa yang kamu mau, ĉu vi povas montri? Porque Victor povas daŭrigi la rakonton per via aĵo. Kiun aĵon vi havas? Yang aneh-aneh yang Victor susah nanti bikin ceritanya. Ini barang ya? Iya, barang beneran. atau apa aja deh. Montru uno ajon, montru uno objekton. Oh, Tapi povas vidi? Pupo? Yes, estas pupeto, pupo. Pupeto, Yes. Yes, por formi mian musik grupon mi invitas du pupetojn. Kaj kvankam ili ne povas ludi muzikilon, ili povas kio oni diras amas pli meramaikan gitu. Aduh. Vitamin havas pupeto in kiu estas parto de via grupo, ya. Musik Meramaikan. grupo. Kiel oni diras mi forgesas. For amuzigi. Musik. For amuzigi. Restu aja. Nggak meramaikan kayak bertambah orang do. Aldoni membro de la musik grupo kuankam ini ne povas ludi muzikilojn. Bone, kaj mi havas mian aĵon ĉi tie. Bone. Kaj mi surhavas mian ĉapelon, la rozan ĉapelon, kaj mi nomas mian musik grupon Blackpink. Ĉar pro la roza ĉapelo kaj la nigra toĉemizo. Bone. Do, korandankon, Victor. Do, vi fondis musikgrupon, ya, kun du pupetoj. Ya, kia babila. Oke, amikoj, korandankon pro via partopreno en ĉi tiu ngabuburit. Nah, karena ngabuburit kita yang
keempat ya. Yang keempat itu kan bulan April tanggal berapa sih? Harusnya hari Sabtu ya, tanggal 6 kalau nggak salah ya. Hari Sabtu itu tanggal 6 ya, bulan April. Nah, karena bertepatan tanggal 7 April itu hari ulang tahun Asosiasi Esperanto Indonesia. Jadi itu kita akan ada kegiatan melalui Zoom dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Jadi kalau teman-teman nanti mau ikut acaranya, itu jadi digabung aja. Jadi ngabuburit yang hari Sabtu depan itu diganti, dipindah ke hari Minggu, tanggal 7 April. Jadi digabung acaranya. Nah, nanti itu kita mulai ada acara dari jam 1 sampai jam 4 sore. Gitu. Ya. Nanti detail kegiatannya akan disampaikan melalui Instagram @asosiasi Esperanto atau nanti melalui WhatsApp group juga. Oke. Jadi povas Havi unu foto